menentukan popularitas dan peminat akan menjadi tempat wisata yang populer. Hal ini berhubungan dengan aspek seperti identitas, profil tempat wisata. Banyak tempat wisata yang tergolong bagus akan tetapi sepi pengunjung. Oleh karena itu, kami akan mempromosikan tempat-tempat tersebut dengan menciptakan identitas baru, yaitu dengan rebranding. Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan identitas baru atau rebranding dengan menggunakan media promosi berupa brosur, sehingga banyak masyarakat akan berkunjung serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Pemilihan tempat wisata atau tujuan menurut saya salah satu pilihan dalam wisata itu untuk di rebranding atau diakui adalah apa memang bagus kurang dikenal oleh turis apalagi turis dari mana juga. Harapan saya setelah rebranding adalah tempat wisata tersebut makin ramai pengunjung dan makin dikenal. Saya memilih tempat wisata Bonpreng. Alasan saya memilih tempat wisata tersebut karena jarak dari rumah yang cukup dekat dan tempat yang bagus, tapi masih kurang terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Harapan kedepannya, saya sama seperti Askar agar tempat wisata tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat luas. Lanjut. Saya tugas atau proyek yang diberikan di SI Negeri 5. Minggu pertama, membuat logo baru atau destinasi pariwisata. Durasi penugasan yang diberikan adalah sekitar 2 minggu. Minggu ketiga, pembuatan GSM atau singkatan dari grafis dan manual. Durasi tugas yang diberikan adalah 2 minggu ditambah revisi. Di minggu kelima, membuat brosur mengenai destinasi wisata. Durasi penguasaan yaitu diberikan adalah 3 minggu. Minggu ke-8, membuat desain kemasan souvenir. Durasi tugas yang diberikan adalah 2 minggu. Lanjut. AB atau rencana anggaran biaya. Bahan yang dibutuhkan untuk dibeli adalah beberapa kertas jenis AP berukuran A4 dengan harga per lembarnya sekaligus cetak adalah sekitar 6.000. Sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk membuat sebuah brosur termasuk trial dan error kurang lebih adalah 12.000 rupiah. Menjelaskan logo brand. Logo di samping merupakan bagian atau logo tersebut didominasi dengan warna biru terang serta di dalam beberapa warna pendampingan seperti abu-abu dan buat bentuk dari logo tersebut adalah hasil informasi dan simplicity dari air, batu, dan tanaman. Kalimat coba melambangkan sebagai air terjun yang mengalir, dan rondo adalah batu tebing yang dihiasi dengan tanaman kecil. Selain itu, di logonya juga ada tagline di bawah logo tersebut tertulis terjun abadi dalam. Logo di samping merupakan bentuk baru dari logo wisata Bonpreng. Logo di samping berbentuk menyerupai burung dara, dikarenakan di tempat sana banyak sekali burung dara dan tempat atau rumah burung dara. Di sini sayap berbentuk seperti daun bambu melambangkan pohon bambu yang masih asli, dan ekor yang melengkung seperti lentungan seperti air berwarna biru melambangkan sumber air yang di sana. Lanjut. Dia adalah souvenir. Berikut adalah souvenir dengan menggunakan desain souvenir map. Alasan saya memilih souvenir map karena menurut saya map itu universal, maksudnya bisa dipakai siapa saja, mulai semua umur. Di sini saya memilih souvenir berupa baju karena di sana memiliki wahana berupa seperti kolam renang. Jadi di sana banyak sekali seperti anak-anak, orang dewasa, dan ya kalangan semua umur banyak yang renang. Mungkin ada beberapa yang tidak membawa baju hati, jadi diperlukannya baju. Saya memilih baju. Lanjut. Ini adalah contoh pop-up billboard. Bila media promosinya adalah yang billboard di kiri adalah billboard model landscape dari bajunya saya, dan yang di kanan adalah punya Aziz, yaitu model billboard vertikal. Beberapa pemakai logo yang tetap beberapa stationery sebagai itu. Yang kiri adalah punya saya. Di sini ada bekas, lalu ada kop surat dan ada kop nama, sama seperti yang punya Aziz juga. Di sini proyek kami yaitu membuat brosur. Definisi media promosi adalah media yang dipakai untuk memperkenalkan produk kepada target konsumen. Seperti ada beberapa contoh, flyer,
poster, dan lain sebagainya. Tapi pada kali ini kami memakai brosur. Di sini adalah brosur milik saya. Saya memakai ukuran kertas A4 untuk desain gambar tersebut. Yang di sebelah kanannya itu layout siap cetak. Sama seperti Aziz, di sini saya memakai art paper sebagai medianya. Di minggu ini kami sedang berprogres di pembuatan packaging. Ini adalah sebuah ilustrasi dari packaging milik kami yang minggu lalu kami buat. Sekian dari kami, kepada Bapak Ibu Muji dipersilakan untuk kritik sarannya. Tepuk tangan dulu ya. Dari sana. Begini film mobil. Dari saya deh. Nah, gitu lah. Lihat satunya mana ya? Jadi kamu membuat simple banget ini kenapa? Ini dari awal simple banget kenapa? Karena memang sebenarnya seimbangkan antara grafis dan teks itu. Nanti sama saya dua. Kenapa enggak misalkan ya saya? Oh ada terjun di atas ini kayak ada potongan. Ya, jika memang kita nanti ya kalau kita buat bulan pakai pisau ya. Ya, kenapa enggak model-model gitu? Apakah tingkat sederhana atau tingkat kesulitan kamu untuk desain? Mungkin saat ini saya masih tidak berkira. Tapi yang berbeda. Desain. Ini coba untuk mulai dari fontnya pakai font apa? Saya pakai masker yang fontnya terus atas judul begitu. Saya pakai teks jenis script namanya Kamu pernah coba nonton kan? Pernah. Kalau di sana pakai font apa? Nah, ini kamu lihat dulu biar disamakan. Tanya apa? Di sini boleh lah kamu buat sendiri. Oke. Kalau saya tanya, bisa biar kelihatan kan? Bisa dibaca kan? Bisa. Ribut ada lagi? Ya, ini beri teks untuk tipografi aja ya saya. Ya. Itu coba roh. Oke. Coba. Ini kan maunya kan tagline kan kamu ini ya? Ya, tagline ya. Coba. Coba ini. Yang ini kok roh. Ini kan Akan jelas. Ya. Ini kan tagnya apa ya? Tagnya ini terjun abadi. Apa ke? Apa? Ke dalam hati. Nah, ini loh. Jadi apa tagnya kayak gini kan harus jelas. Lah kenapa rodonya kok warnanya begini? Nah, ini apakah salah cetak, atau salah print, atau warna printer kok kamu tuh? rodonya sudah kepak. Ya. Jadi pada rodo sendiri biasanya di analogikan dengan warna apa? Ungu. Nah, itu loh. Warna rondo kayak gini loh. Warna dia bu, saya. Ya. Jadi kalau imajinasi kan jadi kan itu apa? Kalau zaman dahulu sulit ya, kebanyakan kalau nggak warnanya ungu, kuning, hijau. Oke, misalkan kalau kita lihat kalau orang Madura seperti kuning. Kalau sana di Rodo kenapa pakai hijau? Ya. Nah, ketika ada perubahan warna ini, kamu harus belajar tentang analogi warna yang deskriptif, yang perasaan. Dan ini hubungan dengan cerita. Begitu ya. Jadi orang lihat ungu langsung Rodo langsung ungu. Gitu loh. Jadi berimajinasi langsung cepat. Ya, coba. Oh, cobaan itu berarti efeknya air. Ya, jangan sampai coba yang lainnya ini tidak. Terus ini fotonya kamu ngambil dari internet. Kamu itu sendiri. Nah, kayak ini. Kenapa? Ini tidak kelihatan. Resolusinya pasti kecil. Dicetak jelas. Ya. Tapi ada sedikit informasi. Kalau sekarang untuk meningkatkan kualitas itu, ya kalau sekarang pakai AI nggak bisa kan? Kamu coba. sudah coba tapi menggunakan teknologi. Ya, soalnya gratisan, ya kecewa iso. Ya. Jadi yang bayar-bayar itu bisa. Yang kedua, ada salah satu fitur di Corel untuk menyekat sedikit itu bisa. Ya, pernah tahu resembel?
Ya, pernah nyoba itu? Nah, ya harus coba orang desain itu ketika dicari job ternyata Pak butuhnya kecil, kamu harus pakai AI yang pertama. Kedua, tambah di resepel misalkan yang kamu kirim resolusinya 40, naikkan 100 lah. Ya, jangan itu. 200 boleh, tapi komputermu speknya harus tinggi. Soalnya pembacaannya akan berat, pembacaannya ini. Ya, kalau memori kamu 4 GB cuma andai kamu 2 GB, kamu resolusinya ini resepnya 200, nggak kuat, berat, sama nggak selesai. Ya, dicoba resempel, coba AI. Ya, tapi yo logino, tak iso yo, tuh, ojo gratisan soalnya. Oh, itu mau bisa gratisan terus dengan itu ya. Ya, jadi ini nanti kalau bisa, ya riset lagi ya portfolionya ya coba. Mau ini itu dilihat itu yo. Ketika sudah melihat pandangan Anda, bisa mencoba objek yang itu foto. Ya, jadi objek apa main dulu itu setelah itu barang udah bulan-bulan apa? Orang kan, tapi kalau udah besoknya mengalir, ya jangan selalu besar-besar kayak ini not good ya. Jadi ini orang lihat ini ada sense of heart-nya. Ya, ketika hati baca brosur itu ketika ya kok misalkan orang itu bisa melihat orang itu koyok ya ketika biasanya orang dari komputer terus melihat hijau kita kan ada perubahan masuk transformasi ke mata. Ini kalau kita belajar psikologis ya itu akan merubah itu watak ketika orang biasanya nonton putih masuk hari itu akan berubah. Ini kita ada dalam bahwa kita untuk yang lainnya untuk yang lainnya. Sandukan sendiri ya. Oh ini Pak Bonding. Menurutmu ini tambahan mana sih kau? Wis. Estetiknya gimana? Karirnya bagaimana? Cocok apa enggak? Enggak, enggak. Kenapa mau cetak? Oh, trail ya. Ya oke. Jadi memang kalau teori putuskan teori Thorndike itu ada yang menerangkan error. Gitu ya. Ya itu. Oke. Wis terus gini hijau, gini oke. Itu dokter itu ya orang. Mantul ya. Oke, dari awal itu tetap. Jadi kalau ini misalkan bolehlah kamu istilahnya bonprint itu hijau ya. Kalau kamu tetap memainkan mana itu ya berarti kamu ganti. Ya. Jadi kan dalam perwarnaan kalau ini terang artinya terus ya soalnya bagaimana? Tapi cepat ya. Ya jadi kan saturasinya sudah ya berarti saturasi ya. Ya. Jadi pas kan saya mau bikin warnanya RGB. Ya, pas dialihkan ke CMYK itu warna. Kamu desainnya di mana? Ya, di Corel, di warna paletnya. Kamu harus pilih ketika kamu ingin berubah CMYK, bukan langsung ketika kamu sudah di pack, langsung kamu transformasi yang salah. Di Corel itu di paletnya kamu klik ketika di double warna. Di situ ada RGB, CMYK dan CYK apa itu dong. Ya, kamu klik satu persatu klik apakah ini sudah RGB. Kalau kamu serang langsung, turun langsung tadi. Ya, di Corelnya ada untuk klik ini benar-benar untuk mengidentifikasi apakah ini CMYK atau RGB. Karena satu itu yang di bawah itu toolnya itu ya, ya. Tapi kamu lihat gak ada RGB kan? Tapi di kan ada kayak disuruhnya nggak pakai kecil. Ya, sama. Jadi ini tetap ada di mana palet ini. Kamu tapi belum tentu yang kamu buat itu CMYK. Iya, itu kamu palet satu persatu. Jadi ada pulpen klik ini. Ya, itu akan melihat apakah CMYK. Soalnya nanti di awal, memang di awal settingnya juga tidak ada. Tapi di mana ketika kamu mencontoh warna yang kamu tarik, pasti akan dicontoh itu. Ya. Nah ini mana contoh mau langsung dari paket? Dari paket. Tapi di settingan dalamnya itu, kamu lihat ya? Di settingan dalam warna ini, bukan paling yang sebelah sini loh. Di bawah ini kan juga ada. Ya di bawah ini kamu klik ada di situ kan ada satu warna, berwarna tone, tone. Ya di situnya itu kamu bisa. Ini di bawahnya ada settingan satu. Nah, gitu. Kamu cek mana? Ya, soalnya ini transformasi satu ya. Itu pasti ada yang salah. Ini kelihatan ini RGB ya ini. Ya, tadi bukan CMYK. Foto nih ngambil juga. Kamu itu sendiri. Ya, ya ini sih gak semeneng lah modelnya ini saya. Perbuatannya merah. Ya, kat-katnya antara ini dengan ini ya. Ya, sinkron. Ya, sinkron. Jadi ini
lambi diarani digawe bisa iki apa ya? Oke ini kayak ini piye penataane ya jadi nanti kalau itu di apa ya kalau sebelum dimasukkan ini kamu berimajinasi atau enggak dengan tiga ini kan untuk bagian dari presentisnya ya ya jadi tadi kalau misalkan modelnya kamu lengkungan kayak gini jangan ada model kotak ya ini kan semuanya di lengkungan nah, kalau lengkungan cocoknya ya pakai urutan ya yang sinkron jadi kalau misalkan ininya kamu model kayak gini nih ya garis ya semuanya bisa berbentuk garis tapi kalau sudah lengkungan kamu komunikasi dengan garis tidak akan ketemu ya lengkung ya bulat garis ya kotak gitu ya ya gitu. Sip. Saya kira sudah lengkap. Tadi. Saya ya, Pak. Iya. Mungkin cara coba produknya saja. Pokoknya Bahaya ya. bahaya, Pak. Saya tanya Aska ya, Dek. Karena mungkin sedikit tadi kamu menyampaikan bahwa brandingnya itu yang kalau branding itu kan pertama logo itu kan yang kuncinya di logo itu. Terus komponen branding itu adalah media promosi, logo, media promosi, kemudian kalau KSM itu kelengkapan dari logonya ya. Kalau apa namanya media promosi itu tidak hanya brosur, kan ada billboard itu, ada flyer, kemudian kalau zaman sekarang itu TikTok, kemudian Instagram, ya kan, itu masuk juga di dalam. Nah, kemudian ada merchandise, ya kan, merchandise mungkin nanti produknya apa, mungkin apa gitu ya kan. Kemudian setelah itu bapaknya kemarin di katalog ya, katalog itu adalah informasi apa saja produknya yang ada di dalam tempat wisata tersebut. Saya sudah cukup kalau masalah desain saya tidak ada di posisi sendiri. Kamu kan mendesain brosur ya, ya. Ya, saya tanya kan, brosurnya ukurannya berapa? Iya, A4 berapa deh? A4 itu ukurannya berapa? A4 itu berapa? Kalau Aziz, kan brosurnya itu apa? Tapi pada saat mendesain siap cetak, gitu kan? Bukan menggunakan A4, menggunakan kertas ukuran apa? Ya kalau ada. 29,7 dikali 40. Belum saya. Untuk PowerPoint kalian, kurang. Menurut saya PowerPoint kalian harus harusnya ketika kalian menampilkan wisata, ya nggak gini modelnya. Kalian ketika saya melihat tampilan kalian, saya udah bisa bayangin nih, seakan-akan saya udah ada di Jawa Barat atau di Bonpreng. Yang memilih Bonpreng, duel api kalian tepat. Artinya apa? Mungkin dari beberapa bapak di sini masih belum tahu Bonpreng. Dia tahu Bonpreng. Tapi kalau pemilihan Coba Kondo itu menurut dia kurang tepat karena Coba Kondo itu sudah terkenal gitu loh. Namanya kalian di branding itu kalau bisa ya sumber-sumber atau wisata yang belum terkenal. Nah, menjadi terkenal karena kalian branding itu tadi. Jadi untuk PowerPoint harus juga ya. Kalau nanti waktu di penilaian akhir kalian ketemu saya dan PowerPoint kalian masih putih kayak gini, saya nggak stuck. Terus untuk foto yang ada di brosur kalian itu juga kualitasnya sangat-sangat tidak layak untuk ditampilkan di dalam brosur. Brosur itu anak-anak orang yang awalnya apa sih Bonpreng menjadi tertarik ke Bonpreng ketika melihat informasi yang kalian sampaikan. Tetapi brosur kalian itu membuat saya yang sudah tahu Bonpreng menjadi kok Bonpreng ini malah. Nah, karena foto kalian kurang maksimal, makanya tadi kita dengan rumahku minimal kalian apa? Foto yang pakai dari kalian itu sebenarnya sudah lebih bagus pada foto yang kalian tampilkan di situ, karena cakep. Nah, ya, terus untuk yang merchandise kalian yang kaos jangan polos, ya logo kalian minimal juga branding lah di situ. Kan kalian kan di brosur itu polos kaosnya.
Yang di browser, bukan yang copy yang di sini, yang di browser. Tidak ada kan? Nah, itu harus ada. Terus ya tambah sedikit, menurut WA di browser itu sudah kurang begitu efektif untuk memberikan informasi ke orang lain, khususnya saya loh ya. Biasanya kalau di zaman sekarang itu ada apa yang bisa kalian juga TikTok, buka deh explore malam. Kalian kalau mau kemana mesti kan dari situ. Nah berarti kalian jangan cuma seperti yang sudah dikatakan di Meli tadi, jangan cuma fokus di browser aja, tapi kalian juga juga memanfaatkan media sosial yang ada sekarang. Syukur-syukur nanti waktu di proyek adik kalian ada nih, misal kalian bikin video pendek yang dimana video tersebut menunjukkan tempat wisata yang kalian enak, misal bisa ya kayak bisa kalian tahu kalian cuma punya TikTok, maka video kalian bahasa FYP. Masa bahasa ini nggak bisa FYP? Jadi mungkin itu sih catatannya ya, pokoknya yang harus ditulis karena kalian intinya sumber itu mereka harusnya sekedar orang brosur kalian aja masanya di rumah aku orangnya tuh jadi itu kurang. Terima kasih. Lu tangan tapi Saya apresiasi karena kamu bawa produk. Saya bisa memegang, bisa membaca, bisa melihat ini loh produk bagus belum final, ya itu saya apresiasi. Yang kedua, saya apresiasi lagi karena di kelompok ini bukan membandingkan dengan yang sebelumnya, tapi kamu sudah ada di RAB-nya sudah ada, kemudian pokoknya sudah ada, timeline-nya juga sudah ada. Cuma karena sekarang sudah zamannya digital ya, seperti yang disampaikan itu benar, tapi mungkin karena kamu jurusanmu ya, sehingga kamu menekankannya kepada brosur. Jadi alangkah baiknya judulnya bukan dirubah, bukan profil tourism profile. Nanti kita identik dengan pemikiran yang kekinian dengan menggunakan digitalisasi. Jadi ya kamu tulis brosur yang spesifik atau apalah gitu ya. Dan ini apakah jasa, apa kamu hanya membuat atau kamu produksi massal? Saya kira kalau produksi massal enggak ya, tapi kalau jasa mungkin iya, jasa. Nah, jasa pun ini pangsa pasarnya hanya untuk ownernya, pengolahnya ya. Dan ownernya pasti memikirkan ini untuk tamu yang VIP, karena yang lainnya bisa mencari di internet ya, yang digital. Nah, bayangkan saya ownernya Coban Rondo ya. Coban Rondo itu kalau masuk sekarang berapa ya? 50. Soalnya hujan loh, tapi aku kesel kok hujan ya. Jadi saya orangnya, saya minta kamu promosi dengan bahasa marketing agar saya yakin untuk membeli produkmu ini mau saya cetak masal. Seolah-olah seperti itu. Silahkan tawarkan saya agar saya mencetak ini. Dari mana Pak? Kayak mana Pak? Marketing Pak, jangan Ya, ada kelar ya marketing. nanti kalau sudah gantian. Sambil bawa ini, bawa ini dia. Nah, itu marketing yang kita. Ayo tolong ke depan. Salah satu. Ayo ke mana? Ke Bu Eva. Ayo ke depan. Langsung pilih. Boleh memilih yang muda? Iya. Ayo, coba. Gimana? Kalau jalan itu promosi kan? Promosi ya. Ada promo Kak di Atau kayak promosi dari Sentra. ada promo di Coban Balik kan kamu jasa. diskon dulu 5%. Saya membayangkan kamu tuh jasa loh ya. Saya pemilik ya. Jadi jangan
seperti tadi, saya pemilik, saya ingin memproduksi masam ini untuk VIP tamu saya dari Thailand misalkan ya. Jadi saya butuh brosur. Nah, kamu menawarkan jasamu biar saya mencetak di tempat. Ya, Pemilih kontrinya ini. Iya, ya. Mereka. Ngomong ini hasilnya, ini hasil desainnya, ya itu ngomong. Kira-kira perlu yang di Ya, sampaikan dari hasil desain. Permisi Bu, ini saya menyampaikan hasil dari desain saya, brosur wisata Bouldering. Di sini memuat beberapa informasi dari mulai Bouldering itu seperti apa, terus di sana itu isinya seperti apa, terus di sini ada kontak personnya juga. Jadi bisa dibilang ini brosur sudah memuat informasi yang cukup lengkap. Jadi sudah layak untuk dicetak. Saya lihat dulu ya. Berapa ini ya? Seperti Ceko Satu brosur. Kalau saya jadi 10.000 aja. 10.000 berapa ribu? Nah, kayak gitu ya. Kamu harus memahami bahasa marketing ya, biar produkmu laku. Oke, Kita kan kita itu sebagai dia. yang minimal sebentar. Begitu ya. Kakaknya berarti kok bajunya putih tak ungu. Nah. Gak bahaya. Jadi harus ada tuh. Terima kasih kepada Bapak Muji saran dan kritiknya. Semoga bisa membuat produk kami menjadi semakin lebih baik.